Misalnya rumah sakit A, dia punya 10 tempat tidur, Oke. tapi ditagihkan ada 12 tempat tidur. Berarti kan ada kemungkinan 2 Dua tempat tidur yang bodong dari mana? gitu. Iya, seperti itu. Nah, mintai uang Heeh. oleh pihak rumah sakit nih yang tidak sesuai ketentuan, Iya. itu bisa masuk ke ranah fraud kalau nanti terbukti memang seharusnya itu pelayanan gratis. Daripada sahabat-sahabat Kedan JKN ceritanya ke medsos, malah nanti mau jadi bola panas atau malah membuat persepsi yang tidak baik, bahkan bisa merugikan teman-teman Kedan JKN. Gimana kalau rumah sakitnya nuntut? Kan jadi panjang ceritanya. Oke, Kedan JKN, selamat datang lagi di program JKN. Nah, kali ini kita tetap bersama lagi dengan Pak Ikhwal ya. Pak Ikhwal di episode 4 ini. Semakin banyak kayaknya antusias nih Pak di episode-episode sebelumnya tentang BPJS nih. Gitu. Nah, tema kali ini Pak, kita akan membahas fenomena fraud yang terjadi BPJS dengan rumah sakit. Gitu. Oke, Bapaknya udah siap? Siap. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, biasanya nih kan masyarakat nggak tahu nih. Fraud itu apa sih Pak? Apa itu emang harus diketahui masyarakat gitu? Nah, dan misalnya fraud ini terjadi, yang terjadi itu apa aja coba? Nah, kalau pertama kita jelasin dulu lah Pak, apa itu fraud gitu. Oke, terima kasih Mas Raka. Ketemu lagi teman-teman Kedan JKN nih di podcastnya JKN. Baik, saya akan cerita apa sih sebenarnya fraud itu. Oke. Nah, fraud itu kalau dalam istilah bahasanya pengertian adalah suatu perbuatan curang yang dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan finansial dari program JKN. Oke. Nah, itu secara bahasa. Jadi, suatu tindakan ada 3 katanya. Ya. Tindakan curang, dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan dari program JKN. Yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Itu dia definisi fraud sendiri. Dan fraud itu sendiri sebenarnya ada 5 pelaku fraud. Pelaku fraudnya ada 5 Pak. Pelaku fraud itu. Tadi faktornya itu ya Pak. Apa yang 3 tadi itu apa? Iya, perbuatan curang yang dilakukan dengan sengaja dan peroleh keuntungan dari program JKN. Nah, ini pelakunya. Iya, kalau saya cerita pelaku, siapa sih pelaku fraud itu? Kalau tadi saya sudah cerita apa itu fraud, maka saya mau sampaikan siapa saja sih yang berpotensi menjadi pelaku fraud. Ya, betul. Sesuai dengan Permenkes nomor 16 tahun 2019 dan juga peraturan BPJS Kesehatan nomor 6 tahun 2020 bahwa pelaku fraud itu ada 5 kriterianya. Yang pertama peserta. Siapa tuh peserta JKN? Yang kedua pegawai BPJS Kesehatan. Yang ketiga fasilitas kesehatan. Yang keempat penyedia obat dan alat kesehatan. Dan yang terakhir adalah pemangku kepentingan lainnya dalam hal ini pemerintah. Nah, itu berarti yang terakhir itu eksternal berarti Pak ya, bukan maksudnya yang berlingkup di tentang yang internal cuma 1. Jadi dari 5 yang saya sebut tadi itu internal peserta kan eksternalnya. Iya. Ya, baru pegawai BPJS Kesehatan. Nah, ini hanya 1 ini kalau cuman itu ya. Iya, sisanya itu adalah eksternal. Ya? Nah, yang selanjutnya tuh fraudnya yang biasa terjadi tuh apa aja tuh Pak? Kalau fraud itu macam ya, kalau saya boleh sampaikan, di peserta itu biasanya pemanfaatan kartu yang bukan haknya. Contoh ini, misalnya pasien atas nama Bapak Fulan, bukan peserta JKN, menggunakan kartu Bapak Fulan tersebut, kartu orang lain. Untuk maksudnya itu fraud. Yang dilakukan oleh peserta. Itu fraud oleh peserta. Fraud dilakukan oleh pegawai BPJS Kesehatan adalah dengan mendaftarkan peserta yang tidak sesuai ketentuan. Misalnya dia membantu peserta ini nggak boleh dia atau menerima suap dari rumah sakit, itu fraud yang dari rumah pegawai BPJS Kesehatan. Nah, fraud dari fasilitas kesehatan adalah banyak itu. Sesuai ketentuannya ada juga mulai memasukkan diagnosa, memanipulasi diagnosa, baru menambah hari rawat tidak sesuai ketentuan, baru bahkan ada phantom billing. Phantom billing itu pasiennya nggak ada nih. Tapi ditagihkan ke kita. Oh, berarti fake order gitu berarti Pak ya? Iya, jadi dia kalau pelayanan itu kan dia pesertanya tidak ada, tapi ditagihkan ke kita seolah-olah pesertanya ada. Iya, pasiennya ada. Manipulasi lah berarti. Iya, manipulasi tapi data. dia kalau istilah di kita tuh namanya phantom billing. Phantom billing. Oke. Itu banyak lah berapa kriterianya fraud yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan.
termasuk upcoding misalnya, jadi diagnosanya ditambah-tambah, baku referral, self referral, ada beberapa kriteria sesuai dengan PERDIR. Nah juga lalu fraud yang dilakukan oleh penyedia pelayanan kesehatan itu ya tadi tidak memasukkan dokumen-dokumennya sama seperti mirip Fasos tadi ya. Yang terakhir fraud yang dilakukan oleh pemangku kepentingan lainnya ya seperti tadi itu, memberikan rekomendasi misalnya nih izinnya tidak sesuai, nah diberikan izin padahal harusnya belum tentu izin. Nah jadi seperti itu fraudnya. Berarti yang saya tangkap nih kan, kalau kan ada tadi yang dari fasilitas kesehatan nih kan Pak, kan cara membeli diagnosa, nah itu kan berbahaya kan untuk si pasiennya ini gitu. Menurut saya kayak gimana sih misalnya kalau udah ketangkap tuh kan misalnya dia ini salah diagnosa gitu, dari pihak BPJS ada tanggung jawab apa gimana Pak? Nah ini gini saya luruskan, kalau salah diagnosa itu bukan jenis fraud. Jadi gini, salah diagnosa adalah masuknya nanti ranahnya, kalau yang dimaksud itu adalah memberikan diagnosa yang menambah-nambah. Misalnya kalau fraudnya cerita fraud misalnya, pasien diagnosa paling gampang appendicitis nih. Nah tetapi ditagihkan dia dengan perforasi padahal sebenarnya appendicitis akut biasa saja. Nah ini yang menambah-nambah diagnosa ini tujuannya supaya biaya klaimnya lebih mahal. Sorry. Saya lupa nangkep yang poin ketiga yang tadi itu. Gitu. Jadi yang berarti fraud ini dia intinya untuk mengambil keuntungan juga Pak ya. Iya benar sekali. Jadi dia tujuannya perbuatan curangnya untuk tidak sesuai, melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan undang-undang untuk memperoleh keuntungan finansial. Nah itu dia. Itu kok misalnya terjadi gitu lah Pak. Dari pihak BPJS-nya ini bisa ngedetect apa emang udah ada laporan dari lapangan gimana Pak? Dua-dua bisa dilakukan. Yang pertama ada dari hasil analisa kita, analisa UR atau literacy review. Nah kita bisa ngelihat di situ apakah ada anomali data. Misalnya kita cek, ternyata jumlah klaim yang ditagihkan, misalnya rumah sakit A, dia punya 10 tempat tidur, tetapi ditagihkan ada 12 tempat tidur. Berarti kan ada kemungkinan dua tempat tidur yang bodong gitu. Iya, seperti itu. Nah, itu. Gimana sih cara BPJS kesehatan ini meminimalisir fraud ini, dan kalau bisa supaya tidak terjadi itu gimana sih cara dari BPJS ini Pak? Menarik sekali pertanyaan masyarakat. Jadi upaya BPJS kesehatan dalam menangani atau paling tidak menghindari fraud tadi ya. Menghindari. Nah, jadi kalau kita itu ada namanya tim AKJKN di kantor cabang, tim anti kecurangan JKN. Selain itu kita juga ada tim di luar itu, yaitu tim PKJKN, itu langsung diketuai oleh Kepala Dinas Kesehatan, tim pencegahan kecurangan itu yang dari pihak pemerintah lah dalam ini. Ini tujuannya sama ini, untuk bagaimana kita memberikan atau memproses setiap fraud yang terjadi sampai proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, untuk caranya kita selalu menyampaikan, mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat. Juga dalam hal ini juga kita dalam podcast ini juga akan menyampaikan, menghimbau kepada seluruh masyarakat, apabila menemukan fraud, jangan ragu-ragu, silahkan saja dilaporkan. Termasuk tadi ya, ada dimintai uang oleh pihak rumah sakit nih yang tidak sesuai ketentuan, itu bisa masuk ke ranah fraud kalau nanti terbukti memang seharusnya itu pelayanan gratis. Jadi minta uang tidak sesuai dengan ketentuan tadi itu bisa termasuk ranah fraud. Kecuali tadi memang seperti saya bilang tadi ya, memang dia ditawarkan mau nggak. Tapi kalau memang bukan sesuatu yang sifatnya itu harusnya dijamin gratis, tidak ada biaya, tiba-tiba dibuat seolah-olah harus bayar. Nah itu berarti termasuk fraud. Ya, silahkan dilaporkan ke kita. Bisa kita lanjuti. Gitu. Berarti ya balik ke poin yang kita pertama kali podcast ya. Masyarakat tetap harus bertanya, jangan takut. Kita punya jaminan kok ini dari pihak JKN sama BPJS juga pasti memberi jaminan kalau apapun dalam pelayanannya pasti nggak bayar sepeser pun Pak ya, kecuali dia kasih detail gitu, kayak tadi contohnya seperti naik kelas gitu ya Pak. Kalau tidak sesuai ketentuan silahkan. Nah jadi saya juga menyampaikan, daripada sahabat-sahabat kedan JKN ceritanya ke medsos, malah nanti mau menjadi bola panas atau malah membuat persepsi yang tidak baik, bahkan bisa merugikan teman-teman kedan JKN. Gimana kalau rumah sakitnya nuntut?
Kan jadi panjang ceritanya. Ya. Nah, lebih baik sampaikan ke kanal yang resmi dan memang jadi langsung sampaikan ke kita melalui email, tadi bisa melalui Pandawa, Mobile JKN, bahkan tadi saya spill juga bisa di spill saja di @kedan JKN ya, langsung di DM aja IG-nya, tuh. di DM-nya. @kedan JKN. Nanti kita akan sampaikan informasi yang valid insya Allah. Kalau misalnya kita nih, saya sebagai masyarakat yang awam yang nggak punya kompetensi tadi ya Pak ya dalam bidang JKN ataupun BPJS, gimana sih cara kalau untuk masyarakat atau peserta menanggulangi atau meminimalisir fraudnya tadi? Kita kan mungkin ada satu kasus kalau kayaknya nih dia mau fraud nih sama para peserta ini yang ada di sini nih. Nah, kita gimana tuh mau nanggulanginya atau ngatasinya Pak? Nah, tadi masyarakat mungkin atau teman-teman Kedan JKN apabila melihat suatu perbuatan yang ini fraud lah. Saya udah tahu nih sosialisasi dari BPJN ini nggak boleh harusnya dilakukan seperti ini. Harusnya kan dilakukannya seperti ini. Teman-teman yakin? Silakan. Tapi takut nggak enak. Silakan sampai ke kanal resmi kita. Kita insya Allah akan memprosesnya secara profesional juga. Bahkan kita berharap seperti itu. Kenapa? Karena memang ada hal-hal yang memang keterbatasan kita dalam hal ini untuk memantau pelayanan kesehatan diberikan oleh fasilitas kesehatan. Nah, ini kan sumber-sumber yang dari masyarakat yang melaksanakan, yang menerima pelayanan itu kan lebih murni. Silakan disampaikan ke kita. Jadi kita akan cross check, kita akan tindak lanjuti. Apabila memang terbukti fraud, maka kita akan memberikan sanksi yang tegas. Karena memang di BPJS Kesehatan sendiri kita komitmen untuk dalam penindakan kasus fraud ini, jadi tidak ada tempat bagi pelaku fraud di program JKN. Betul. Jadi yang paling utama tuh kalau misalnya si pesertanya ini ngasih feedback lah ke BPJS itu ya Pak ya. Itu sangat berarti berarti. Benar, bahkan itu akan banyak kasusnya kita berawal dari laporan pengaduan masyarakat. Ternyata dia komplain, "Loh kenapa saya tidak bisa mengakses ini?" Ternyata setelah dicek, ternyata indikasi fraud. Begitu kita lanjut, melakukan pemeriksaan, tim turun fraud dan kita sampai penghentian kerjasama. Sampai penghentian kerjasama. Misalkan kalau di dalam kerjaan itu ada SP, surat peringatan kan. Nah, SP 1, 2, 3. Kalau dari BPJS ke rumah sakit ini pakai surat peringatan apa emang tergantung parameter fraudnya semana gitu? Ya benar sekali, ini kayaknya udah cocok nih jadi orang anti fraud. Jadi ada indikatornya lah. Jadi jenis fraudnya yang pertama termasuk, jadi ada kriteria-kriteria fraudnya. Bahkan kriteria tertentu seperti yang saya sempat tadi spill dia phantom billing ya. Phantom billing. Itu yang tidak ada pasien itu langsung sampai itu nggak ada, langsung diputus kerjasama. Kerjasamanya nggak bisa diperpanjang lagi. Lalu dia harus mengembalikan kerugian. Jadi kerugian yang telah timbul itu harus dikembalikan, dipulihkan. Jadi ada sanksinya pengembalian kerugian, denda administratif, sama penghentian kerjasamanya sampai dengan sesuai ketentuan. Kalau tergantung berapa parah nih. Kalau sampai kriteria rating tinggi bisa sampai hampir 2 tahun tidak bisa bekerja sama lagi dengan BPJS Kesehatan. Nah kalau itu kan tadi ke rumah sakit tuh kan, kalau peringatan ke fraudnya. Kalau ke oknum eksternalnya nih Pak, gimana? Misalnya kalau contohnya ke masyarakat nih melakukan fraud, membuat BPJS yang palsu, yang kayak tadi contohnya kayak misalnya Pak Fulan tadi make punya BPJS-nya punya saya gitu tiba-tiba. Nah itu sanksinya gimana? Apa ada sanksi cuman pemberitahuan aja, apa kayak nanti bisa sampai masuk penjara? Maaf. Pengembalian kerugian yang jelas Mas. Jadi kerugiannya harus dikembalikan. Misalnya dia dengan memanfaatkan kartu tersebut ternyata dia kan mendapatkan pelayanan tidak sah ya. Karena apa? Karena dia berobat pakai kartu orang lain nih. Maka dia harus memulihkan kerugiannya. Nah, kalau untuk sampai sanksi pidananya itu mungkin kita serahkan pada APH. Aparat penegak hukum yang meneruskan terkait dengan kasus kecurangan dalam hal seperti itu. Nah, kita udah di penghujung episode ini Pak. Bapak ada mau kasih pesan nggak ke masyarakat supaya mengantisipasi fraud ini, sama juga dengan para oknum yang mungkin berpikiran mau melakukan fraud? Nah, coba Bapak bisa kasih statement, boleh? Oke, makasih masyarakat. Jadi mungkin saya mau mengutip sebuah kata-kata dari seorang peneliti, Nassim Ente atau Nicholas Taleb, seorang peneliti yang menyatakan, if you see fraud, you don't say fraud, you are fraud. Jika kau melihat sebuah kecurangan, kau tidak mengatakan itu sebuah kecurangan, maka kau melakukan kecurangan. Jadi dalam artian begini, sahabat JKN,
teman-teman Kedan JKN ya, Kedan JKN, ayo silakan sampaikan ke kanal resmi kita jika teman-teman melihat potensi kecurangan, karena dengan tidak menyampaikan berarti sebenarnya teman-teman bisa masuk ke dalam kriteria melakukan kecurangan karena diam saja. Dan untuk para orang yang mungkin masih berpikir fraud itu bisa membuat kaya, berhentilah. Karena tidak ada sebuah kejahatan yang bisa berakhir happy ending. Iya, betul tuh Pak, betul banget. Program JKN ini sekali lagi saya ingatkan adalah sebuah program mulia, menyangkut hidup banyak orang, banyak bermanfaat bagi orang-orang, jangan kotori dengan sebuah fraud. Jadi tidak ada kecil atau tidaknya, yang jelas fraud harus tidak boleh terjadi. Mari sama-sama, kami juga dukungan dari BPJS Kesehatan terus berbenah kepada seluruh mitra, seluruh peserta juga. Jangan pernah fraud karena itu nanti hanya akan membuat sulit diri sendiri. Seperti itu dia masyarakat. Dan juga para Kedan JKN nih, kalau misalnya ada kayak tadi fraud yang seperti Bapak Ikhwal bicarakan, teman Kedan JKN langsung bisa aja tadi. Kalau mau gampangnya bisa langsung aja DM tuh @kedanjkn. Jangan lupa follow. Nah, dari DM itu bisa dikembangkan. Nanti teman-teman tuh mau daftarnya mau gimana, mau nanya apa gitu. Nanti bisa dibantu sama adminnya gitu. Jangan lupa follow Kedan JKN aja ya teman-teman. Segitu saja mungkin tadi episode kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk komen-komen kalau ada nanti keluhan atau ingin ditanya, bisa nanti kita datangin dengan yang sumber-sumber lain atau juga dengan Bapak Ikhwal lagi, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, mendetail gitu aja. Mungkin segitu saja episodenya. Terima kasih. Bye-bye.